Nah, tadi kita sudah bahas contoh pertama terkait turunan parsial terhadap X dan terhadap Y ya. Sekarang kita bahas contoh kedua, negatif X kuadrat ditambah 4X pangkat 3 kali Y kuadrat dikurang Y kuadrat tambah 10. Pertanyaan pertama, tentukan nilai Z pada titik 3,1. Berarti ya jalankanlah formula ini, ganti semua X-nya dengan 3, kemudian ganti semua Y-nya dengan 1. Jadi ini dia. Nilai Z sama dengan nilai fungsi pada X sama dengan 3, Y sama dengan 1, yaitu jalankan ini, negatif dari X kuadrat menjadi negatif dari 3 dikuadratkan, ditambah 4 dikali X pangkat 3 menjadi 3 pangkat 3, kemudian Y kuadrat menjadi 1 kuadrat, dikurang Y kuadrat adalah 1 kuadrat, ditambah 10, ini adalah konstan, maka tetap saja tambah 10, tidak tergantung pada variabelnya. Nah, negatif dari 3 kuadrat sama dengan negatif dari ini yang dikuadratkan hanya angka 3. Negatifnya tidak dikuadratkan, jadi negatifnya tetap di bawah. 3 kali 3 adalah 9, jadi negatif 3 kuadrat sama dengan negatif 9. Ditambah 4 dikali 3 pangkat 3 adalah 27, dikali 1 pangkat 2 adalah 1. Jadi 4 kali 27 kali 1, dikurang 1 kuadrat itu adalah 1, ditambah terakhir tambah 10. Berikutnya tinggal hitung, negatif 9 tetap, ditambah 4 kali 27 kali 1 adalah ditambah 108, kemudian ini dikurang 1, kemudian ini ditambah 10. Tinggal hitung saja ya, hasil perhitungan ini nanti akan bernilai 108. Kemudian pertanyaan kedua adalah temukan turunan parsial F terhadap X. Oke, kita mau menemukan turunan parsial dari F terhadap X, notasinya berarti do F do X sama dengan Fx. Nah, kita tuliskan yang ini negatif dari X kuadrat menjadi negatif dari do X dikuadratkan terhadap do X. Terhadap X, kemudian ditambah 4X pangkat 3Y kuadrat, turunan parsialnya kita tuliskan menjadi do dari 4X pangkat 3Y kuadrat per do X. Kemudian di sini dikurang do Y kuadrat per do X, ditambah do dari 10 per do X. Oke, kemudian berikutnya tinggal turunkan jika bisa langsung. Yang ini negatifnya tetap di bawah. Nah, ini berarti turunan dari X kuadrat terhadap variabel X itu sendiri adalah 2X. Ini aturan pada turunan seperti biasa ya. Jadi negatif 2X ditambah. Nah, yang ini kita mau menurunkan terhadap variabel X. Namun di pembilangnya masih ada Y kuadrat. Maka kita keluarkan dulu Y kuadratnya menjadi Y kuadrat dikali do dari. Nah, di dalam kurung ini yang tersisa adalah 4X pangkat 3. Jadi do dari 4X pangkat 3 per do X. Dikurang. Nah, ini kita mau menurunkan Y kuadrat terhadap X. Nah, karena di atas ini harusnya adalah hanya X saja kita maunya. Maka yang Y kuadrat ini kita keluarkan menjadi Y kuadrat dikali do 1. Kenapa 1? Karena Y kuadrat sama dengan Y kuadrat kali 1. Jadi di sini kita tuliskan saja 1 per do X ditambah. Nah, do 10 do X. Artinya turunan parsial dari 10 terhadap X. 10 kan konstanta. Konstanta apapun diturunkan terhadap variabel X, hasilnya adalah 0. Jadi di sini adalah 0. Oke, berikutnya penyederhanaan. Negatif 2X ini sudah merupakan hasil turunan dari X kuadrat, maka tidak boleh lagi menggunakan do di sini, sehingga negatif 2X di bawah terus, atau dia merupakan sudah hasil dari turunan dari X kuadrat. Kemudian Y kuadrat ini di bawah, turunan dari 4X pangkat 3 terhadap X adalah 4 kali 3-nya 12 kali X pangkat. Pangkat itu selalu berkurang 1 menjadi 3 kurang 1 adalah 2. Ditambah, ini bukan ditambah ya, harusnya ini dikurang. Dikurang Y kuadratnya tetap, turunan parsial dari 1 terhadap X. Turunan dari konstanta apapun terhadap variabel apapun, hasilnya adalah 0. Jadi di sini Y kuadrat dikali 0. 0 yang di sini karena ini ya. Berikutnya tambah 0 di sini abaikan saja. Nah, tinggal kita sederhanakan. Negatif 2X-nya tetap ditambah 12 Y kuadrat kali 12X kuadrat menjadi 12X kuadrat dikali Y kuadrat ya. Ini dia. Dikurang Y kuadrat kali 0 adalah 0. Nah, kurang 0-nya abaikan saja. Sehingga yang tersisa hanya ini saja. Untuk turunan parsial dari F terhadap X. Nah, berikutnya turunan parsial dari fungsi F ini terhadap variabel Y.
Berarti kita tuliskan do F do Y atau sama dengan FY. Nah, kita lakukan pemisahan terhadap masing-masing suku. Berarti do negatif X kuadrat do Y ditambah do 4X pangkat 3 Y kuadrat do Y dikurang do dari Y kuadrat do Y ditambah do dari 10 do Y. Oke. Nah, di sini coba perhatikan, di sini kan do dalam kurung negatif X kuadrat do Y ya. Sedangkan di atas negatif do dalam kurung X kuadrat. Sebenarnya negatif ini boleh saja di sini dituliskan. Jadi, tidak ada negatif di luar, menjadi do dalam kurung negatif X kuadrat per do X. Oke, kita kembali ke sini. Nah, di sini kan kita mau menurunkan terhadap variabel Y ya. Namun di pembilang ada X kuadrat, maka keluarkan dulu X kuadratnya. Menjadi X kuadrat kali do dari negatif 1 do Y. Dari mana negatif 1? Yaitu dari X kuadrat kali negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat kali negatif 1. Ditambah. Nah, ini kan kita menurunkan terhadap variabel Y ya, maka yang X pangkat 3 atau 4X pangkat 3 ini keluarkan menjadi X pangkat 3-nya saja keluarkan ya. X pangkat 3 dikali do dari. Nah, kalau X pangkat 3 dikeluarkan, berarti yang tersisa hanya 4Y kuadrat saja. Ini. Jadi do dari 4Y kuadrat do Y. Dikurang do dari Y kuadrat do Y. Nah, ini dia turunan kita bisa langsung turunkan saja karena di pembilang tidak ada X kuadrat atau tidak ada X. Oke, nah turunan dari Y kuadrat terhadap Y adalah 2Y ya. Jadi maka di sini negatif dari 2Y. Turunan ini sama seperti turunan yang kita bahas di pertemuan 1 ya. Kemudian ditambah turunan dari konstanta terhadap variabel Y adalah 0. Tambah 0-nya kita abaikan saja. Nah, barulah kita temukan turunannya. X kuadrat ini tetap dikali turunan dari negatif 1 terhadap Y. Turunan dari konstanta apapun terhadap variabel apapun adalah 0 ya. Jadi turunan dari negatif 1 adalah 0. Sehingga di sini X kuadrat dikali 0. Nah, X kuadrat kali 0 itu kan 0 ya. Maka suku ini abaikan saja. Kemudian berikutnya ini X pangkat 3 tetap dikali dengan turunan dari 4Y kuadrat terhadap Y adalah 8Y. Oke. Kemudian dikurang. Nah, 2Y ini sudah merupakan turunan dari Y kuadrat kan ya tadi. Maka di bawah saja terus biarkan tetap dikurang 2Y. Oke. Nah, sudah. Dengan demikian kita bisa simpulkan turunan parsial dari F terhadap Y adalah yang ini kalau kita satukan menjadi 8 kali X pangkat 3 kali Y. Ini dia dikurang 2Y. Oke, kurang 2Y-nya tidak berubah ya karena sudah sangat sederhana. Nah, yang ini X pangkat 3 kali 8Y boleh dituliskan biarkan tetap X pangkat 3 kali 8Y, boleh juga didekatkan jadi seperti ini ya. Nah, contoh berikutnya yang kita bahas adalah contoh ketiga, yaitu Z atau F suatu fungsi yang tergantung pada X dan Y, di mana F sama dengan X per Y kuadrat dikurang Y per X kuadrat. Nah, kita akan menemukan nilai Z pada titik 1,3 ya, sesuai dengan soalnya ini. Oke, artinya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Maka jalankan ini, ganti semua X dengan 1, dan ganti semua Y dengan 3. Jadi X per Y kuadrat menjadi 1 per 3 kuadrat, dikurang Y di sini ganti dengan 3, dan X kuadrat ganti jadi 1 kuadrat. Nah, 1 per 3 kuadrat sama dengan 1 per 9, kemudian ini dikurang 3 per 1, karena kan 1 kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, kita samakan penyebutnya di 9, maka hasilnya nanti adalah di pembilangnya 1 dikurang 27 sama dengan negatif 26 per 9 ya. Perhitungan seperti ini boleh gunakan kalkulator. Nah, berikutnya kita akan menemukan turunan parsial dari fungsi F terhadap variabel X. Oke. Nah, notasinya adalah ini. Do F do X sama dengan Fx sama dengan, nah, turunan parsial dari suku pertama saja yaitu X per Y kuadrat ini terhadap variabel X, kemudian dikurang turunan parsial dari Y per X kuadrat ini terhadap variabel X. Nah, sebelumnya ini kan kita lihat fungsinya berbentuk pecahan ya. Kita ubah dulu fungsi ini supaya tidak berbentuk pecahan, di mana yang di penyebut ini kita pindahkan dia ke atas, maka pangkatnya jadi negatif. Yang X per Y kuadrat menjadi XY pangkat negatif 2, sedangkan Y per X kuadrat menjadi Y kali X pangkat negatif 2. Nah, diturunkan masing-masingnya terhadap variabel X.
Karena kita menemukan turunan terhadap variabel X, maka yang Y kita anggap konstan. Sehingga kita keluarkan dia dari bentuk turunan ini. Jadi yang Y pangkat negatif 2 ini keluarkan sehingga tersisa do X dikurang. Yang ini keluarkan pula Y-nya ke kiri menjadi dikurang Y dikali do X pangkat negatif 2 karena tersisa X pangkat negatif 2 ya per do X. Nah, yang Y pangkat negatif 2 kan tidak diturunkan. Oke, pokoknya yang diturunkan itu adalah apapun yang ada di dalam turunan parsial ini ya, atau di dalam kurung ini. Nah, turunan dari X terhadap X itu sendiri adalah 1. Ingat, kalau kita punya X saja, turunannya adalah koefisiennya terhadap variabel X yaitu 1. Kemudian dikurang Y-nya tetap, dan turunan dari X pangkat negatif 2 terhadap X adalah negatif 2 kali X pangkat negatif 3. Pangkat negatif 3 karena negatif 2 dikurang 1 ya. Nah, berikutnya kita tinggal melakukan perhitungan. Yang suku pertama, Y pangkat negatif 1 kali 1 adalah sama dengan Y pangkat negatif 1. Y pangkat negatif 2 kali 1 adalah Y pangkat negatif 2. Tapi supaya pangkatnya menjadi positif, maka kita pindahkan dia ke bawah atau kembali ke penyebut. Jadi 1 per Y kuadrat. Kemudian ini dikurang dikali dengan negatif menjadi tambah. Makanya di sini tambah. Kemudian Y dikali 2 adalah 2Y. Kemudian dikali lagi dengan X pangkat negatif 3. Nah, supaya pangkat dari X ini menjadi positif, kita pindahkan dia ke bawah menjadi X pangkat 3. Dengan demikian, turunan parsial F terhadap X adalah ini, 1 per Y kuadrat ditambah 2Y per X pangkat 3. Nah, selanjutnya turunan parsial F terhadap variabel Y, maka kita asumsikan X-nya konstan. Yang baris pertama ini, yang di sini, sama persis dengan ini ya. Cuman bedanya adalah karena kita menurunkan terhadap variabel Y, maka tentunya penyebutnya di sini adalah do Y. Nah, kita mau menurunkan terhadap variabel Y, berarti X-nya kita anggap konstan, sehingga X-nya kita keluarkan dari formula turunan, sehingga dia tidak akan diturunkan. Jadi yang X di sini pindah jadi X kali do dari Y pangkat negatif 2 per do Y dikurang. Nah, ini ada pula X pangkat negatif 2, keluarkan dia menjadi X pangkat negatif 2 kali do Y. Nah, X-nya tetap karena dia tidak diturunkan, yang diturunkan hanya dalam kurung ini saja, yang di dalam formula turunan. Turunan dari Y pangkat negatif 2 adalah negatif 2 kali Y pangkat negatif 2 kurang 1 adalah pangkat negatif 3 ya. Dikurang X pangkat negatif 2-nya tetap, turunan dari Y terhadap Y adalah 1. Oke, sehingga kita punyai X kali negatif 2Y pangkat negatif 3 adalah negatif 2 kali X. Kemudian Y pangkat negatif 3-nya ini supaya penyebut pangkatnya jadi positif, ubah ke bawah, jadi Y pangkat 3. Dikurang, pembilangnya 1 tetap, X pangkat negatif 2, supaya pangkatnya jadi positif, pindahkan ke bawah, jadi X pangkat 2. Jadi inilah yang merupakan turunan parsial F terhadap Y. Untuk fungsi ini ya. Oke, berikutnya kita ke contoh terakhir. Diberikan fungsi F-nya adalah E pangkat 2X dikurang Y kali E pangkat X ditambah E di pangkat Y. E ini adalah eksponen. Ingat lagi turunan dari eksponen sebagai berikut. Di pertemuan pertama sudah dibahas ya. Y sama dengan K kali E pangkat X. Jika eksponennya itu pangkat X atau koefisien dari pangkat variabel yang ada di eksponen itu adalah 1, maka turunannya tetap dirinya sendiri. Kemudian jika Y-nya sama dengan KE pangkat CX, maka turunannya itu adalah K kali C kali E pangkat CX. Nah, ini dia ya. Jadi koefisiennya nanti dikalikan dengan koefisien dari pangkat X yang ada di eksponen. Nah, kita ke sini, temukan turunan parsial dari fungsi F ini terhadap variabel X. Nah, turunan parsial F terhadap X sama dengan Fx, atau sama dengan kita tuliskan notasi turunannya untuk masing-masing suku. Jadi do E pangkat 2x per do x ini dia dikurang do Y E pangkat x per do x ini dia ditambah do E pangkat Y per do x. Nah, ini dia. Nah, ini yang di pembilangnya ini hanya ada variabel X saja ya, tidak ada Y. Oleh karena itu kita bisa langsung temukan turunan dari E pangkat 2X terhadap X.
Nah, turunannya adalah pangkat dari eksponen ini menjadi koefisien atau pindah ke koefisien jadi 2 kali E pangkat 2X. Nah, E pangkat 2X-nya tetap. Dikurang. Nah, di sini karena kita mau menurunkan terhadap variabel X yang masih ada Y, maka keluarkan dulu Y-nya. Jadi di sini kali Y, dikurang Y dikali tersisa do E pangkat X, do X. Kemudian ditambah. Nah, ini ada E eksponen pangkat Y, kita keluarkan jadi eksponen pangkat Y kali do 1. Karena eksponen pangkat Y sama dengan eksponen pangkat Y kali 1. Jadi di sini do 1, do X. Nah, barulah kita turunkan. Kalau yang ini sudah merupakan turunan dari bentuk ini, maka biarkan tetap 2E pangkat 2X dikurang Y dikali turunan E pangkat X terhadap X adalah tetap dirinya sendiri E pangkat X ditambah E pangkat Y-nya tetap turunan parsial dari 1 terhadap variabel X, turunan dari konstanta terhadap variabel apapun adalah 0. Makanya di sini 0. Oke, nah sehingga turunan parsial F terhadap X adalah ini tetap dikurang YE pangkat X-nya tetap dikali yang E pangkat Y dikali 0. Kali dengan 0 hasilnya kan tetap 0, maka ini bisa kita abaikan saja sehingga tersisa ini saja. Oke, terakhir temukan turunan parsial dari fungsi F ini terhadap variabel Y. Nah, kita tuliskan dalam bentuk seperti ini juga, namun sekarang penyebutnya adalah do Y. Ini ya, sama persis. Nah, kita mau menurunkan terhadap variabel Y, karena di sini eksponennya pangkat 2X dan tidak ada variabel Y-nya, maka kita pindahkan dia ke kiri, karena kan kita menurunkan terhadap variabel Y ya. Jadi yang ada X-nya sekarang kita keluarkan. Jadi E pangkat 2X dikali do 1 per do Y dikurang. Nah, di sini ada E pangkat X atau ada variabel X-nya, kita keluarkan. Jadi E pangkat X dikali do Y. Karena tersisa dalam kurungnya Y ya. Kemudian ditambah turunan E pangkat Y terhadap Y. Tidak ada X di sini, ya sudah, maka dia tetap. Oke, harusnya tadi bisa diturunkan langsung ya. E pangkat 2X-nya biarkan tetap karena dia tidak akan diturunkan. Kemudian, kenapa dia tidak diturunkan? Karena dia kita keluarkan dari formula turunan ya. Kemudian turunan dari 1 terhadap Y adalah 0. Karena turunan dari konstanta adalah 0 ya. Dikurang E pangkat X-nya tetap dikali do Y. Do Y itu adalah 1. Oke. Kemudian do E pangkat Y turunan parsial dari E pangkat Y terhadap Y adalah tetap ya. Karena sesuai dengan aturan turunan, jika eksponennya pangkat variabel X diturunkan terhadap X, maka turunannya tetap dirinya sendiri. Nah, di sini kan kita bicara variabelnya Y. Analog, turunan dari eksponen pangkat Y terhadap Y adalah tetap eksponen pangkat Y. Jadi sama-sama Y. Kalau turunan dari misalnya eksponen pangkat X terhadap variabel X adalah tetap eksponen pangkat X itu sendiri. Nah, ini kan variabelnya sama. Makanya di sini E pangkat Y. Nah, terakhir barulah kita sederhanakan. Yang eksponen pangkat 2X kali 0 adalah 0, jadi abaikan. Negatif E pangkat X kali 1 adalah ini, ditambah E pangkat Y adalah ini. Oke, udah, maka inilah yang merupakan turunan parsial dari fungsi F terhadap Y, ini ya.